Kisah haru Mutiawati punya anak angkat dua anak Rohingya, sempat sakit beberapa hari saat berpisah. Ratusan imigran Rohingya terdampar di pantai Ujong Pai, Kecamatan Muara Tiga, Lawung Pidi, Senin tanggal 26 Desember tahun 2022 sekitar pukul 17.05 waktu Indonesia Barat. Warga Myanmar atau imigran Rohingya yang terdampar menggunakan satu bot itu, diperkirakan sekitar 200 orang dan didominasi perempuan. Hal serupa juga pernah terjadi. Tepatnya pada Maret tahun 2022, sebanyak 114 orang etnis Rohingya yang terdampar di Kabupaten Bir-en, Aceh. Namun ada kisah haru yang menceritakan hubungan Mutiawati dengan dua bocah imigran Rohingya. Hubungan ini membuat perempuan asal Bir-en itu berurai air mata melepas kepergian dua anak angkatnya yang harus direlokasi ke Pekanbaru, Riau pada tanggal 21 Mei tahun 2022 lalu. Dilansir dari Serambi News, cerita dimulai ketika 114 orang etnis Rohingya yang sebelumnya terkatung-katung puluhan hari di atas perahu di tengah lautan terdampar di Aceh, Minggu tanggal 6 Maret tahun 2022. Menggunakan sebuah perahu cukup besar diketahui menepi di Muara Kuala Raja, Desa Kuala Alue Buyapasi, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bir-en, kebetulan jadi lokasi penampungan darurat bagi pengungsi. Mereka ditempatkan di menasah desa selama lebih kurang 2 pekan. Persinggungan perempuan itu dengan para pengungsi dimulai ketika dirinya menggelar lapak jualan di atas becak tepat di seberang menasah. Ia menjual pelbagai makanan ringan serta minuman. Mutiawati mengaku bahwa barang dagangannya diperuntukkan untuk warga yang waktu itu sering datang melihat para pengungsi. Niat hati, para pengunjung tidak datang hanya dengan tangan kosong, tetapi bisa membawa sesuatu untuk diberikan kepada para pengungsi. Hanya dalam hitungan hari, Mutiawati pun mulai menjalin komunikasi terbatas dengan sejumlah anak pengungsi Rohingya itu. Ia bahkan membawakan mereka makanan dalam setiap kesempatan. Ketika para pengungsi dipindahkan dari desa itu ke sebuah gedung serbaguna milik kecamatan, Mutiawati sempat membelikan 4 orang anak pakaian yang jauh lebih layak. Di tempat yang baru itu, para pengungsi tinggal sekitar 2 bulanan sebelum akhirnya dipindahkan ke luar Aceh. Dari beberapa orang anak yang sering ditemuinya, Mutiawati mengaku lebih akrab dengan Hafizullah dan Umar. Kedua anak ini memanggil dirinya dengan sebutan ibu. Hubungan mereka bahkan jauh lebih akrab saat Hafizullah dan Umar pindah ke lokasi penampungan yang berlokasi di kecamatan. Meski harus menempuh waktu lebih kurang 20 menit untuk sampai ke sana, ia amat bersemangat setiap kali waktu berkunjung tiba. Keluarga Mutiawati sendiri bukanlah orang berada. Mereka memusatkan mata pencarian pada berdagang udang. Namun, dia mengaku bahwa ia dan suami tak keberatan dengan tambahan biaya yang mesti dikeluarkan untuk kedua anak tersebut. Mutiawati ingin memberlakukan Hafizullah dan Umar layaknya anak sendiri. Ia berusaha untuk tidak membeda-bedakan mereka dengan anak sendiri. Namun, Mutiawati harus berpisah dengan kedua anak angkatnya sejak rombongan pengungsi berangsur-angsur dilangsir ke Pekanbaru, Riau, oleh Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Luar Negeri PPLN pada tanggal 21 Mei tahun 2022. Saat itu, sebanyak 119 orang dipindahkan, terdiri dari 95 orang dari kluster pengungsi Bir-en, dan 24 lainnya dari Lokseumawe. Ia mengaku sempat sakit selama beberapa hari sejak ditinggalkan oleh kedua anak angkatnya. Kini, Mutiawati dan kedua anak angkatnya terhubung via panggilan WhatsApp. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!